Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita digerakkan oleh Allah, disemangati oleh Allah, sehingga kita bisa bersungguh-sungguh melaksanakan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, menegakkan agama Allah lewat kita memakmurkan masjid, sholat berjamaah, juga kita mengadakan taklim atau pengajian. Semua kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Bahasa sungguh-sungguh itu jihad. Jadi jihad itu artinya sungguh-sungguh. Kita wajib jihad. Dalam hal kita beragama harus sungguh-sungguh. Allah berkalam pada surat Al-Hajj ayat terakhir, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Perintah jihad ini kuat. Wajahidu, dan jihadlah kalian atau berjuanglah kalian atau bersungguh-sungguhlah kalian fillahi, di dalam agama Allah, di dalam menjalankan agama Allah, dalam kita mempelajari agama Allah, dalam kita mendakwahkan agama Allah, menegakkan agama Allah. Itu wajahidu, dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya perintahnya begitu saja, tapi lebih lagi haqqa jihadi. Berjuanglah, berjihadlah, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam agama Allah itu haqqa jihadi, dengan benar-benar sungguh-sungguh, dengan benar-benar berjuang, dengan benar-benar jihad. Jadi kita mempelajari agama Allah itu sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh. Dalam hal kita melaksanakan agama Allah ya sungguh-sungguh. Mendakwakan agama Allah ya sungguh-sungguh. Jadi jihad itu bentuknya bermacam-macam. Kita nggak usah takut dengan kata jihad, Pak. Kita ini ada Islamophobia, takut dengan Islamnya sendiri, menggunakan istilah jihad takut, menggunakan istilah amar ma'ruf nahi mungkar takut. Padahal kita beragama tanpa jihad nol, Pak. Beragama itu harus jihad, harus sungguh-sungguh. Bahkan hidup ini tanpa jihad, tanpa perjuangan, ya gagal, Pak. Hidup ini adalah perjuangan, kita harus berjuang. Nah, bagaimana perjuangan dalam kacamata agama Islam? Jihad yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Kalau dalam surat At-Taubah ayat 122, di situ ada contoh rincian jihad, ada 3 di situ. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yakhdarun, gitu. Tidak pantas orang Islam, orang mukmin itu semuanya maju perang. Saya ulangi, tidak pantas orang mukmin itu semuanya maju perang.
Perang boleh nggak? Boleh. Harus di saat kita perang. Perang termasuk jihad. Tapi jangan semuanya. Tetapi yang lain bagaimana? Walau la nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Dan ndaklah sebagian orang yang beriman itu ada yang keluar dari rumahnya untuk liyatafaqahu fiddin, memfakihkan, memperdalam agamanya, ngaji. Jadi ada yang perang, itu jihad. Ada yang memperdalam ilmu agamanya, itu juga jihad. Kita ngaji seperti ini jihad, karena juga sungguh-sungguh ya Pak ya. Kita ngaji sungguh-sungguh ya. Iya, sungguh-sungguh ini. Ngantuk barang kok ya. Ngantuk, karena tenanan jadi nggak ngantuk ini kan. Sungguh-sungguh. Wali yang diru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yaqdarun. Yang ketiga, dan tidaklah ada juga yang memberi peringatan pada kaum, pada umat kita yang sudah kembali dari peperangan, atau agar apa? La'allahum yaqdarun, agar bisa menjaga imannya, dakwah. Jadi dalam ayat ini, satu ayat itu ada 3 jenis jihad. Satu perang, tapi jangan semuanya. Yang kedua ada yang ngaji, memperdalam ilmu agamanya. Untuk apa? Untuk dakwah. Dakwah juga jihad. Amar ma'ruf nahi munkar itu jihad. Thalabul ilmi, cari ilmu, memperdalam ilmu, jihad. Maka Bapak Ibu dari rumah, berangkat dari rumah sampai sini pulang, terhitung fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi ada perang, ada memperdalam ilmu agama, kemudian yang ketiga adalah dakwah. Kajian pagi ini mengacu pada surat Al-Hajj ayat 40. Pentingnya jihad, pentingnya perang yang menegakkan agama Allah, pentingnya kita thalabul ilmi, memperdalam ilmu agama, pentingnya kita dakwah. Apa tujuan kita jihad dan dakwah itu kan itu? Kita baca artinya surat Al-Hajj ayat 40. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Ini pengertian pertama, bahwa kita ini diperangi, diusir, itu karena mempertahankan kalimah la ilaha illallah atau Rabbuna Allah. Artinya apa? Kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah atau Rabbuna Allah itu beresiko. Resikonya apa? Ada yang tidak suka, ada yang membenci, ada yang memusuhi kita. Makanya dibutuhkan apa? Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, kemudian mau istiqomah, maka bagi dirinya alaihimul malaikatun, akan ada turun malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan khawatir, jangan sedih, kata malaikat, tapi bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah. Kalau apa? Kalau kita mempertahankan Rabbuna Allah kita itu, perkataan kami beriman pada Allah atau Rabb kami adalah Allah. Ini pertama, jadi harus dipertahankan. Sehingga jihad yang dibolehkan atau yang
perang yang dibolehkan semuanya dalam rangka mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita berjuang untuk memperjuangkan la ilaha illallah. Kita pengajian seperti ini ujung-ujungnya adalah kita ini mau menegakkan la ilaha illallah. Perang di Palestina itu dalam rangka menegakkan la ilaha illallah. Jadi dibolehkannya itu dalam rangka la ilaha illallah harus tegak. Maka agama itu diturunkan untuk menegakkan la ilaha illallah. Kita berjuang berjihad menegakkan la ilaha illallah. Ya, jadi memelihara agama namanya hifdzuddin gitu. Kalau agama terpelihara, maka tujuan yang kedua sudah kena apa? Menyelamatkan manusia. Namanya hifdzun nafas gitu. Menjaga jiwa. Kalau agama tegak, jiwa terjaga, jiwa aman. Maka Nabi itu dalam khutbah Idul Adha yang terakhir atau dalam khutbah wukufnya, Rasulullah itu khutbah wukuf itu khutbah yang terakhir, karena Nabi haji itu hanya sekali ya, haji wada, sehingga khutbahnya pun disebut dengan khutbah wada pada wukuf. Kemudian sehari selanjutnya pada khutbah Idul Adha. Yang pertama yang dipesankan dalam khutbah Rasulullah itu apa? Sesungguhnya ya darah manusia, harta manusia, dan kehormatan manusia itu adalah suci, haram seperti haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya tempat ini, kata Nabi. Artinya apa? Darah manusia itu haram, tidak boleh dibunuh. Manusia tidak boleh saling membunuh. Itu pesan pertama atau wasiat pertama sebelum Rasulullah meninggal pada khutbahnya. Karena habis itu kan Rasulullah meninggal karena wada. Jadi pesan yang pertama adalah Rasulullah menghargai nyawa manusia, Pak. Kita tidak boleh saling membunuh dan tidak boleh bunuh diri, Pak. Nah, saya sampaikan Muhammadiyah pernah munas tarjih memberikan hukum bahwa eutasania itu haram. Eutasania itu terminasi hidup. Terminal niku menghentikan hidup, alias nyengkake mati ya. Nyengkake mati niku hukumnya haram. Walaupun secara halus. Kasusnya umpami panjenengan kagungan tiyang sepuh sing pun sepuh usia ya 90 bahkan 100 tahun. Gek pun lumpuh bahkan kantor sentik-sentik niku atau koma. Ya, tidak hanya sehari dua hari tapi sudah sebulan, 2 bulan, bahkan koma kok setahun misalnya. Ya, panjenengan membawa keluar masuk rumah sakit, ragate wis menghabiskan sawah, kebun. Ya, rumah sakit licik kayak emper ini kok. Ya, udah tua, udah koma. Lalu panjenengan matur sama dokter. Pak dokter, bapak atau ibu yang sepuh kula niki pun sepuh Pak dokter, pun hampir 100 tahun. Lah terus nggih umpami mantu napa mau Mario nggih ajeng napa Pak dokter? Lah terus lah kula pun telas napa-napa Pak dokter. Udah bertahun-tahun ngopeni tiyang sepuh yang tinggal sentik-sentik ngeten niki Pak dokter. Lah terus piye? Nyuwun tulung Pak dokter. Ibu kula te bapak kula niki jenengan suntik.
Sing tujuane nyuntik niku gendang cepet mati mawon. Terus bapak dokter kok wani piro? Melayani apa permintaan dari keluarga itu udah nyuntik agar segera mati itu ya. Maka itu namanya itosaniyah, hukumnya haram Bapak. Yang minta ya dosane gede, dokternya nggih dosane gede. Pembunuhan itu. Oh, dengan anak ya anak mateni wong tua, dokter mateni pasien itu. Tidak boleh. Wis jangan wis gampangane jelek kaya ngapa ragate entake pira to. Kok jenengan minta agar orang tuanya segera dimatikan atau disegerakan matinya itu jenenge membunuh. Tidak boleh. Ya, jadi mboten kenging putus asa. Orang Islam itu nggak boleh putus asa, Pak. Dan kita harus menghargai nyawa itu walaupun sedetik. Wih larang regane, Pak. Nyawa hidup itu larang ditimbangane nyawa mati, Pak. Ya, jadi kita menghargai orang hidup. Makanya maqasid syariah, tujuan syariah diturunkan, yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa manusia. Maka jihad yang dibolehkan juga gitu. Jihad yang menjaga agama, yang kedua jihad yang menjaga nyawa manusia. Jadi jihad dalam Islam bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan manusia gitu loh. Jadi kalau kita merangi Israel itu dalam rangka biar manusia itu selamat, tidak terjadi pembunuhan terus gitu loh. Jadi seandainya kita perangnya adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan tentu Rasulullah juga mengatakan dalam pesannya itu harta manusia juga suci haram. Artinya apa? Kita tidak boleh merampas, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh berdusta untuk mendapatkan harta. Hati-hati. Ini pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah. Ora usah pengen jarbeke wong liya lah, melek barang sing melok mergo keselak muluk jadi. Akhirnya dirakus serakah, didungone dirampas dan sebagainya. Ini enggak boleh. Haram harta manusia. Artinya tidak boleh dicuri. Kehormatan manusia juga haram. Artinya apa? Kita tidak boleh merendahkan, menghina, melecehkan manusia lain. Hargai manusia itu. Dan manusia itu butuh penghormatan, butuh penghargaan. Semua kita akan begitu. Serendah apapun kita butuh penghargaan, Pak. Dihargai orang lain. Maka kita harus saling menghargai, saling menghormati. Yen pengen dihormati wong liya ya ngurmatana wong liya kan gitu. Betul enggak? Yen ora yen ngerti dijiwit ki lara ya aja jiwit ki tepo slirana. Tapi manusia itu kadang-kadang kan golek menange dhewe. Karepe dihormati ning ngormati wegah. Ya, ketemu ngoten niku karepe diaru-arui ning aru-arui wegah kok. Nggih mboten? Nah, itu manusia ya. Kita nggak boleh ego gitu. Dahululah perbuatan yang baik itu. Niscaya orang lain akan berbuat baik pada kita. Tolonglah manusia dan manusia akan menolong kita. Ini jihad Pak, untuk memperjuangkan kebenaran seperti itu. Nah, dalam ini ada ayat yang cukup bagus, kalimat bagus. Walau la dab'ullahi nasa ba'dahu bi ba'din. Seandainya Allah itu tidak menolak keganasan manusia oleh keganasan yang lain, oleh kebaikan manusia yang lain. Niki pemahamannya angel niku sami kalian surat Al-Baqarah ayat 251 halaman 2 itu. Walau daqullahi nasa ba'dahum bi ba'din niki langsung umum ya,
la fasadatil ardu. Kalau Allah itu tidak menolak kejahatan, keganasan oleh kejahatan orang lain oleh manusia sebagian yang lain. Niki maksudipun kalau Allah tidak menghendaki menolak kejahatan orang oleh orang yang berjihad, oleh orang yang berdakwah, maka hancurlah dunia ini, Pak. Jadi cetane ora enek wong sing jihad, ora enek wong sing dakwah, ora enek pengajian ngaten niki, Pak. Dunia ini hancur, Pak. Percaya mboten? Nggih, atau dalam ayat ini maka akan dirobohkanlah tempat-tempat ibadah. Kalau tidak ada dakwah, tidak ada jihad, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, sampai tempat ibadah pun akan dihancurkan, Pak. Siapa aja, artinya orang yang jahat, orang yang zalim lah. Orang yang zalim itu bisa pemerintah, bisa oknum manusia, kelompok manusia. Ya ora nek wong wani ndakwahi, Pak. Agama itu akan rusak, Pak. Ditandai dengan tempat ibadah akan dihancurkan, Pak. Karena manusia itu kecenderungannya mau merusak agama. Ya ora dikandani, ora dicegah oleh sebagian manusia yang lain, kita insya Allah kita yang mencegah itu. Kalau kita tidak mau mencegah maka terjadilah kehancuran. La fasadatil ard. Bumi ini akan hancur, bumi akan rusak, tempat-tempat ibadah akan dihancurkan. Ini rakusnya manusia kan begitu. Maka kalau beberapa minggu yang lalu Majelis Ulama Indonesia, Pak, yang lurus, ulama itu tugasnya apa toh, Pak? Tugasnya ya menjaga agama, Pak. Menjaga keselamatan manusia. Lah kan memberikan fatwa sing rada nyinggung pemerintah. Apa? Larangan salam lintas agama. Jadi dilarang kita bersalam itu dengan berbagai macam agama itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Napa boleh? Ambuh kayak pirang-pirang. Salam nama agama disebut semua. Nah ini difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak boleh, Pak. Haram wong Islam mengucapkan Om Swastiastu Om. Haram wong Islam mengucapkan salam dengan salam sejahtera. Cukuplah wong Islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Kristen yo salam sejahtera, wong Hindu yo Om Swastiastu Om, Buddhaya Namo Buddhaya, sudah sendiri-sendiri. Agama harus dijaga gitu. Mau nyamui. Betul enggak? Betul. Iya, syariat itu dijaga. Islam yang menjaga syariatnya sendiri, silakan yang lain juga menjaga syariatnya sendiri. Jangan dicampur adukkan, kok ngerusak agama yang nyampur aduk itu. Ora jelas agamane apa ora jelas. Ya, enten sing dari Kemenak kan. Ini kan program unggulan Kemenak itu kan moderasi beragama, salah satunya seperti itu, Pak. Nyampur agama begitu. Nah, jadi fatwamu ini tidak diterima oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Agama urung nompo. Itu fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dulu saya sampaikan, salam agama itu ya mencampur aduk. Nanti kalau tanglet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku syariat Islam bukan? Syariat Islam bukan? Syariat kan nggih? Syariat. Kita salam itu syariat. Termasuk beribadah enggak kita salam itu? Termasuk enggak? Termasuk. Dapat pahala enggak? Dapat. Kan syariat.
Om Swastiastu Om itu kira-kira syariat itu enggak? Kira-kira syariat itu enggak? Syariat itu kira-kira orang nggak ngerti. Nyatanya diamalkan oleh orang Hindu berarti itu juga syariat Hindu. Nah, makanya ya kita tegas. Syariatku syariat. Tidak usah dicampur aduk. Wong Hindu ya wegah to ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang nggak mau seharusnya kan gitu. Jaga agama masing-masing. Itu muih. Dan itu cara keyakinan ya benar, nalar wae ya bener, Pak. Gitu nggih. Nah, maka dijaga agama itu. Aja dirusak. Kalau memang kita harus tegas ya tegas. Di Bali juga ada odo-odo lah, ada rencana larangan menulis label halal atau haram, nggak boleh. Bahkan tulisan bakso sapi, bakso babi itu maunya dihilangkan sapi dan babinya. Setuju nggak jenengan? Tulisannya sapi karo babi ki rasa ditulis marake padung. Betul nggak kira-kira? Cara jenengan loh. Enek warung makan bakso sapi. Mathuke ditulisi mboten bakso sapi kali bakso babi niku. Cara jenengan mathuke ditulisi mboten? Ditulisi. Gen cetha, Pak. Ya, tapi memang benar itu sering menimbulkan konflik. Yang ditulisi bakso sapi kali bakso babi niku sering menimbulkan konflik. Nggih mboten? Sing fanatik bakso sapi ya mesti mengharamkan bakso babi, Pak. Sing fanatik wong Hindu bakso babi mengharamkan bakso sapi. Memang babi bagi orang Islam itu haram, sapi bagi orang Hindu haram. Nggak boleh kan, suci kok. Sapi itu kok. Sapi itu kan tumpane Bathara Guru toh, Pak ya. Ini nanti mirsani wayang loh. Nah, Bathara Guru itu tumpane sapi atau lembu. Namanya lembu sinten? Lembu Lembu Andini kok namanya. Lembu Andini itu sapi tumpaknya Bathara Guru. Nah, maka nggak boleh sapi harus disembelih kan gitu loh oleh orang Hindu. Termasuk dulu orang-orang Kudus itu kan keturunan Hindu itu kan tidak boleh nyembelih sapi. Sampai sekarang pun masih ada yang meyakini sapi tidak boleh disembelih, mulai yang korban sudah diganti kebo. Jenengan tindak kudus, satene sate kebo, sotone soto kebo. Tapi sekarang sudah banyak sate sapi, Pak. Ini zaman dulu nggak berani, masih ada keturunan Hindu. Nah, ada ketegasan. Ya orang Islam cetha kilo nggon sapi, gen Hindu ya cetha iki nggon babi. Lah piye toleransinya biar tidak terjadi konflik? Ya silakan saja menghormati masing-masing syariat. Sing wong Islam yo gen menegakkan syariatnya nggon bakso sapi, walaupun berdampingan sing Hindu yo gen jajan bakso babi. Iya, toleransinya ya tidak usah saling menghina. Iya kan? Karena toleransi loh itu kita tidak boleh saling menghina. Jangan orang itu di depan bakso sapi haram misalnya. Orang Islam juga rasa nek nggon daging babi, bakso itu rasa haram gitu ya, mau toleransi di Bali kan gitu. Wis dhewe-dhewe kok. Niki oleh kados enten cerita sing anekdot nggih, cerita sing lucu ning itu dalam wis. Ada seorang pastor dan kiai di kereta. Pak pastor tanya pada Pak Kiai, "Pak Kiai,
Apa daging babi itu dalam Islam haram hukumnya? Pak Kiai jawab, iya haram itu. Pastornya tanya, loh mengapa Pak Kiai kok haram? Loh itu larangan Allah, Quran jelas mengharamkan daging babi. Lah iya kenapa Tuhanmu kok mengharamkan daging babi? Padahal daging babi itu enak loh nih, kenyil-kenyil loh ya, katanya gitu ya. Katanya pastor itu gitu, daging babi itu enak loh. Jenengan pernah nonton babi tak Pak ya? Wah, bayangannya daging babi kena hempuk enak gitu. Ya, enak Pak Kiai, lah masa dikaramke? Ya itulah larangan dari Allah, syariat ya begitu. Ya, walaupun itu enak ya tetap itu haram dalam Islam. Ya, pastornya bernada menghina Pak Kiai. Oh lah dasar Tuhanmu itu nggak tahu makanan enak. Nah, mendengar begitu kan Pak Kiai ya kesinggung ning ora kena nesu. Nah, Pak Kiai ya mak perempeng itu ditahan. Oh lagi pastor kurang ajar iki. Ya, Kiai ini ya sabar ya, aku tak sampluk. Oh lah Tuhanmu tidak tahu makanan enak no Pak Kiai. Nah, ya wes ditahan gitu. Nah, kemudian turun dari kereta Pak Kiai pesan sama Pak Pastor, titip salam ya buat istri. Pastornya jawab, loh Pak Kiai saya itu pastor. Emangnya kenapa? Pastor itu tidak boleh beristri Nabi. Kiai, pastor itu tidak boleh nikah. Loh, kenapa Pak Pastor kalau pastor nggak boleh nikah itu? Loh, itu larangan Tuhan saya. Larangan Tuhan saya loh. Lah iya mengapa Tuhanmu kok melarang nikah pastor? Padahal nikah itu enak loh Pak Pastor. Loh itu larangan Tuhan saya kok loh. Dibalas lah Tuhanmu nggak tahu makanan enak no. Ketawa, tapi itu dinamanya toleransi syariat Pak. Orang sah wae menghina gitu ya. Kalau itu ingin mau toleransi. Nah, itu dijaga, agama itu dijaga. Ya, orang sudah banyak yang tidak peduli dengan agama. Orang sudah tidak peduli dengan masjid. Orang sudah tidak peduli dengan pengajian. Jadi kalau kita ini masih peduli, masih tekun pengajian, ini memang perjuangan yang luar biasa ya, perjuangan yang luar biasa. Makanya pada akhir hayat itu sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Sama dengan surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu intang surullaha yang surkum wa yusabit aqdamakum. Orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, mendakwakan agama Allah, ngurip agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Jadi kalau kita menjaga kemakmuran agama Allah, Allah akan memakmurkan kita. Kalau kita ini memakmurkan masjid, Allah akan memakmurkan kita. Kalau kita menggerakkan pengajian, Allah akan menolong kita. Sebab niatan kita adalah kita menegakkan agama Allah. Mung sak kaya ngene iki, Pak. Ini kita berjuang menegakkan agama Allah. Ya, ayat sebelumnya tadi yen ora ning pengajian ngene iki rusak Pak ngono lho. Ya harus disadari lah ya. Jadi pembangunan ya, pembangunan yang sesungguhnya itu ya pembangunan mental. Pengajian ini pembangunan Bapak Ibu. Betul enggak? Nggih mboten? Nggih. Secara pribadi ya saat kadang-kadang merenung ya. Kalau saya itu tidak ngaji, saya itu tidak mendengarkan pengajian, aku ora maca Quran, tidak mulai katis lho. Awakku rusak ya, Pak. Betul enggak? Saya makan itu ngati-hati.
Dalam arti yang haram ya, halal haram itu. Karena saya ngaji. Seandainya saya tidak ngaji, mangan kuwi dilajus, Pak. Yen aku ngaji ora percaya nyang Quran, ora percaya nyang Allah, ora percaya akhirat. Jajan yo gabrol no Pak saya. Apa Pak dadak jujur? Iya enggak? Bisa enggak jenengan gabrol di masyarakat kita itu? Jajan yang warung niku bayar sik napa mangan sik to niku? Mangan sik to? Mangan sik lagi bayar to? Jenengan dahar bakwan 5 kondo 3 sapa sing ngerti? Lho kenapa dadak jujur? Yen kula pikir-pikir kenapa kula jujur mergo kula ngaji, Pak. Jadi pengajian itu ternyata alat kontrol, Pak. Agama itu alat kontrol kita. Nah, pertanyaannya lah apa sing ora tau ngaji kira-kira ya do gabrol ya lha mbok. Wong kula kok umpama aku ora wedi dosa ya saya itu enggak kena ngaji, enggak ngisi pengajian. Mungkin ya kok nekat, Pak. Yang haram-haram itu nekat. Orang gagas no, Pak. Ini gandeng awake dhewe kulino ngaji. Ngerti ngono kuwi dosa, haram, terkendali to, Pak. Wes ora berapa kadar persennya lah. Entek pengendalian, Pak. Wedi dosa itu pasti ada. Makanya kalau pengajian itu ngerembaka, orang akan hati-hati, Pak. Ya, saya tidak tahu Pak Jokowi itu ngaji apa ora, saya nggak tahu. Umpama Pak Jokowi, menteri-menteri wong dhuwur kabeh do pengajian kabeh kaya ngene iki. Tak kira ora ana wong korupsi, Pak. Loh, masalah iki do dilajus niku do ora tau ngaji kan lho. Enggak pernah diingatkan do wegah. Pengajian orang itu kalau sudah ada keangkuhan, kesombongan, ngrungokke pengajian iki kemeropo, Pak. Ya, kesombongan itu kan ada kesombongan karena jabatan, karena kekayaan, karena keilmuan kan gitu ya. Ya itu saya tuh niteni, Pak. Kalau saya tuh ngisi di tempat-tempat pengajian yang sifatnya umum gitu ya, misalnya di kampung itu ada tempat jagongan gitu. Pak Lurah rawuh gitu ya. Engkau pas diisi pengajian ya metu, Pak. Alasannya engkau tidak kesinggung kok loh. Loh kalau kita pengajian takut kesinggung kan podonya membiarkan diri kita bubrah loh, Pak. Aku pengajian kok tidak kesinggung kok loh. Nah kalau memang kita salah diluruskan lewat pengajian kan mestinya alhamdulillah kan. Tapi takut, Pak. Ya takut nanti ndak gini ya sudah. Kalau semakin jauh dari pengajian ya podo wae menjerumuskan diri pada kerusakan. Maka sering dikatakan pengajian ini kaya sandungan. Orang jalan jadi tidak bebas gitu loh. Gara-gara pengajian ini menghambat langkahku kan gitu ya. Piye reto lha ini itu dadi rusak kok. Ya kan? Jadi kita betul harus pengajian itu sebagai tadi sandungan nggak apa-apa, alat kontrol nggak apa-apa, Pak. Biar ngati-hati kan gitu loh, Pak. Jadi intinya kalau sampai tidak ada yang dakwah, tidak ada yang mau didakwai, tidak ada jihad, tidak ada yang dijihati, maka akan rusaklah manusia itu. Maka alhamdulillah kalau kita semuanya masih mau dakwah, mau pengajian, mau jihad, itu berarti ada alamat masih baik. Dalam keluarga kita insya Allah masih menjadi keluarga yang baik selama ada proses dakwah dalam keluarga. Bapak ya tahu ngretei ibu lah, istrinya dikandani. Istri ya tahu ngandani bapaknya lah atau suaminya lah. Orang tua yang ngretei putrane, putra ya boleh ngandani wong tuane kalau memang itu salah. Jadi adanya laknat Allah pada satu kaum itu kan karena kanu layatana hauna ngan mungkarin fa'aluhan itu. Hancurnya Bani Israel itu diantaranya karena sudah tok-tokan. Ngerti tok-tokan Pak ya? Jar-jaran, ngejar ke uang.
Jadi wis orang gagas nyak wong liya gitu. Jadi saling ngetokne, saling membiarkan dalam hal perbuatan-perbuatan mungkar. Niku rusake Bani Israil. Ya kalau sudah saya contohkan dalam keluarga lah, yen suami ngetokne istri ora tau ngandani istri, istri ora tau ngandani suami, orang tua ora tau ngandani anak, orang anak nggak peduli dengan orang tua. Apa yang terjadi, Pak? Dalam rumah tangga lah, rasa ombo-ombo. Dalam rumah tangga kok dotok-tokan gitu, yang terjadi apa? Nggih. Dari istri masalahnya kok ditokne suami no arepan dolan karmu ora karmu, mulih karmu ora karmu, salat karmu ora karmu, ngaji karmu ora karmu. Kira-kira jenengan pripun, Bu? Ditokne ngoten niku. Oh, suami ngoten, alah via-via lah istri ora tau ngandani, ora tau waro-waro nek. Peran istri itu penting. Nggih, kangge suami. Suami toke wae karo istri, ya akhirnya ya diracus, Pak. Anak toke wae oleh orang tua ya diracus. Makanya dakwah dalam rumah tangga itu penting. Ya, kompaknya kompak berdakwah. Ya, tidak kompak perbuatan dalam arti salah kabeh kompak, bukan gitu. Kita kompak ya kompak tok-tokan gue, ya itu sebenarnya kompak. Wis piye-piye pokoke kowe rasa ngandani aku rasa ngandani kowe ngono ya salah, Pak. Kompake kompak aku yang salah kandhanono, kowe yang salah ya tak kandhani. Kompak kan gitu. Saya rasa ini Bapak dan Ibu ada beberapa ayat pelengkapnya bisa dibaca sendiri. Intinya adalah jihad berjuang itu penting, dakwah itu penting, pengajian ngaten niki penting dalam rangka ikut serta noto tentreme dunia gitu, Pak. Berarti awake dhewe andil besar dalam rangka ikut menata kehidupan dunia itu menjadi lebih baik, sebab kalau sudah tidak ada kajian, pengajian, dakwah dan sebagainya, dunia niku hancur. Perbuatan manusia lah yang hancur nanti, nggak ada yang mengingatkan. Mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman Islam kita, istiqomah, kita selalu berjuang menegakkan agama Allah dan ditolong oleh Allah. Semoga semuanya sehat walafiat, hidup kita barokah, keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasyalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wa najata minan nar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana as'adi bil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.